Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Miftahul Janah dari kelas C NIM 205122711063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran berbasis life skill. Pengertian pendidikan life skill. Menurut Anwar, pada tahun 2004, di bukunya halaman 54, kecakapan hidup adalah kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain dan masyarakat atau lingkungan di mana ia berada, antara lain keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Menurut Amir Haidar, tahun 2004, di halaman 163, pengertian life skill adalah upaya peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, menghilangkan kebiasaan yang kurang tepat, dan mengembangkan potensi diri agar dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara konstruktif, inovatif, dan kreatif sehingga dapat menghadapi realita. Melalui beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan life skill adalah pendidikan life skill merupakan keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif untuk hidup mandiri, dan menghadapi problema di masyarakat. Tujuan pendidikan life skill. Tujuan khusus yang pertama, memberikan wawasan tentang karir, tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Yang kedua, memberi bekal mengenai nilai kehidupan. Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetitif dan kolaborasi sekaligus. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian untuk tujuan umumnya ada 3. Yang pertama, mengaktualisasi potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Yang kedua, sekolah berkesempatan mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan yang berbasis luas. Yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah dengan memberi peluang memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jenis-jenis pendidikan life skill. Secara umum, pendidikan life skill dibedakan menjadi 2 hal utama. Yang pertama, kecakapan hidup yang bersifat generik. Kecakapan yang mencakup kecakapan personal atau personal skill dan kecakapan sosial atau social skill. Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri atau self-awareness, dan kecakapan berpikir atau thinking skill, sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi atau communication skill dan kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. Yang kedua, kecakapan hidup spesifik atau specific life skill. Kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu yang mencakup kecakapan akademik atau kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variabel dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kecakapan merumuskan hipotesis, dan kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Kemudian, jenis-jenis pendidikan life skill menurut para ahli. Yang pertama, menurut Isjoni, dalam pedoman penyelenggaraan program kecakapan hidup pendidikan non-formal, Isjoni mengelompokkan pendidikan life skill menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kecakapan sehari-hari.
Kecakapan ini meliputi pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, pengelolaan pakaian, kesadaran pribadi sebagai warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan. Yang kedua, kecakapan hidup sosial atau pribadi. Kecakapan ini meliputi kesadaran diri, minat, bakat, sikap, kecakapan, percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa, dan kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, serta kemandirian dan kepemimpinan. Yang terakhir, kecakapan hidup bekerja. Kecakapan ini meliputi kecakapan untuk memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa. Yang nomor 2, menurut Fahruddin, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kecakapan personal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kecakapan berpikir rasional yang meliputi menggali atau menemukan info, mengolah info, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang kedua, kecakapan akademik yang meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan variabel dengan gejala, kemampuan merumuskan hipotesis, kemampuan merancang penelitian, dan kemampuan melaksanakan penelitian. Menurut Fadila, life skill yang kedua adalah kecakapan sosial, meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membuat harmonisasi. Dan yang terakhir adalah kecakapan vokasional, meliputi kecakapan kejuruan, kecakapan sehari-hari, dan kecakapan kerja. Ahli yang terakhir adalah Munzir Suparta. Munzir Suparta membagi life skill menjadi 2 bagian, yakni kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. Life skill yang bersifat dasar adalah kecakapan universal dan berlaku sepanjang zaman, tidak tergantung pada perubahan waktu dan ruang, yang merupakan fondasi pendidikan persekolahan maupun pendidikan non-formal agar bisa mengembangkan keterampilan yang bersifat instrumental. Life skill yang bersifat instrumental adalah kecakapan yang bersifat relatif, kondisional, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan. Orientasi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di lingkungan pesantren dapat Orientasi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di lingkungan sekolah dapat difokuskan pada percakapan sebagai Orientasi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di lingkungan sekolah dapat difokuskan pada kecakapan-kecakapan sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan personal atau self-awareness. Kecakapan ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yakni kesadaran siapa diri saya, antara lain mencakup keimanan, pengembangan karakter diri, dan belajar memelihara lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah karakter akan potensi diri, antara lain meliputi belajar menolong diri sendiri, menumbuhkan kepercayaan diri, dan tidak cengeng melalui berbagai kegiatan, mengenal fungsi anggota tubuh dan cara mengoptimalkannya, serta memfungsikan kedua tangan untuk bekerja. Yang kedua adalah kecakapan berpikir rasional atau thinking skill. Kecakapan ini mencakup yang pertama, kecakapan menggali informasi. Yang kedua, kecakapan mengolah informasi. Yang ketiga, kecakapan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, kecakapan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan sosial atau social skill. Kecakapan ini meliputi kecakapan komunikasi dengan empati, antara lain dapat dikembangkan melalui bercerita, mendengarkan orang lain, menuangkan gagasan melalui tulisan, gambar, dan sebagainya. Kemudian kecakapan bekerja sama dapat dikembangkan melalui kerja kelompok, bergotong royong, membersihkan ruangan, halaman, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kecakapan pravokasional. Unsur kecakapan ini antara lain meliputi koordinasi mata, tangan, dan mata kaki. Antara lain dikembangkan melalui menggambar, menulis, melempar, bermain, menangkap bola, dan sebagainya.
Yang kedua adalah kecakapan lokomotor dapat dikembangkan melalui berjalan, berlari, melompat, merayap, dan sebagainya. Dan kecakapan non-lokomotor dapat dikembangkan menjadi gerakan tubuh seperti senam dan sebagainya. Yang terakhir adalah keterampilan kecakapan khusus, yaitu keterampilan dalam pendalaman satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu, yang nantinya akan menjadi keterampilan siap pakai dalam kehidupan di masyarakat. Pemilihan keterampilan ini harus akrab dengan lingkungan dan fungsinya. 10 life skill yang harus dimiliki menurut WHO. Yang pertama, mengenal diri. Yang kedua, empati. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, berpikir kreatif. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, memecahkan masalah. Yang ketujuh, relasi interpersonal. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, mengatasi rasa stres. Dan yang terakhir, mengelola emosi. Prinsip dan pembelajaran pendidikan life skill. Pendidikan life skill memiliki prinsip yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku. Yang kedua, tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup. Yang ketiga, etika sosio-religius harus dibiasakan dalam proses pendidikan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan prinsip learning how to know, learning how to be, dan how to live together. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memiliki akses yang mampu memenuhi hidupnya secara layak. Prinsip dan model pembelajaran pendidikan life skill. Adapun life skill dapat diterapkan melalui pembelajaran untuk mengembangkan kecakapan hidup dengan cara yang pertama, memberikan pertanyaan atau tugas yang mendorong siswa untuk berbuat atau berpikir. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas yang mengandung soal pemecahan masalah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada life skill. Life skill education diberikan secara tematis mengenai masalah-masalah kehidupan nyata sehari-hari. Tema-tema yang ditetapkan harus betul-betul bermakna bagi peserta didik, baik untuk saat ini maupun untuk kehidupan di kelak atau kemudian hari. Pendekatan yang digunakan adalah pemecahan masalah secara khusus yang dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran lain untuk memperkuat penguasaan life skill. Dengan pendekatan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, para peserta didik menjadi semakin terlatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Tema yang disajikan dapat berupa bahan diskusi untuk masing-masing kelas, untuk tingkat kelas yang sama, dan untuk seluruh siswa. Cakupan untuk setiap mata pelajaran juga perlu diulang-ulang dan diatur kembali alokasi waktu dan jamnya dalam setiap minggu. Di dalam alokasi jam pelajaran yang sudah diajarkan selama ini, untuk jam-jam pelajaran tertentu perlu disepakati pengurangannya untuk direlokasikan sebagai kontribusi kepada kegiatan life skill education menjadi kumpulan jam pelajaran untuk membahas tema tertentu bersama-sama dengan semua mata pelajaran terkait. Metodologi pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk kegiatan yang memadukan proses belajar di kelas dan praktek di lapangan dan dilakukan secara partisipatif dengan metode-metode ceramah sebanyak 30% dengan sisanya adalah simulasi, praktek, diskusi kelompok, dan games. Landasan yang digunakan sebagai pijakan dalam pelaksanaan pengembangan life skill. Yang pertama adalah landasan yuridis secara universal. Yang dapat dijadikan acuan pada landasan ini adalah rekomendasi dari UNESCO tentang 4 pilar pembelajaran, yang isinya adalah 1. Learning to know. Maksudnya adalah program pembelajaran yang diberikan hendaknya mampu membuat peserta didik mau dan mampu belajar. Learning to know merupakan kemampuan kognitif yang meliputi kemampuan membuat keputusan dan memecahkan masalah, juga kemampuan berpikir kritis dan rasional. Dengan kecakapan berpikir rasional ini atau thinking skill, diharapkan seseorang tidak akan gampang menyerah menghadapi kehidupan, sehingga dia dapat menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Yang kedua, learning to do. Maksudnya adalah bahan belajar yang dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternatif kepada peserta didik.
Yang ketiga, learning to be. Maksudnya adalah mampu memberi motivasi untuk hidup di era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan. Learning to be merupakan kecakapan personal atau personal skill yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kesadaran atas eksistensi dirinya dan kesadaran akan potensi dirinya. Kesadaran akan eksistensi diri merupakan kesadaran atas keberadaan diri. Kesadaran atas keberadaan diri dapat dilihat dari beberapa sisi. Misalnya, kesadaran diri atas sebagai makhluk. Yang keempat adalah learning to live together. Maksudnya adalah pembelajaran tidak hanya cukup untuk diberikan dalam bentuk keterampilan diri sendiri, tetapi keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan yuridis secara nasional. Yang dijadikan acuan pada landasan ini adalah UUD pasal 31 tentang pendidikan, kemudian UU nomor 2 tahun 1989 dan UU nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, seperti pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.